Dari kawasan Jalan Veteran nomor 30A, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Yogyakarta, kembali hadir dengan podcast Balmon Jogja. Dan edisi kali ini, 16 Oktober 2024, akan membahas seputar AI dan penggunaan teknologi broadband. Seperti yang kita tahu, sahabat frekuensi, Artificial Intelligence atau AI telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan kita. Dan di sisi lain, teknologi broadband terus berkembang pesat, memberikan akses internet yang lebih cepat dan lebih stabil. Tapi sahabat frekuensi, apa ya hubungan antara keduanya? Bagaimana AI membantu mengoptimalkan jaringan broadband? Dan bagaimana teknologi broadband yang lebih cepat dapat mendukung perkembangan AI? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di studio kita telah hadir narasumber kita yang terhormat Insinyur Muhammad Hadiana, Magister Engineering, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika dalam bidang teknologi. Selamat sore Bapak, selamat datang di Balmon Jogja. Selamat sore Mbak. Senang sekali saya bisa berbincang secara langsung bersama Bapak di studio podcast Balmon Jogja, Bapak. Baik Bapak, sebelum berbicara mengenai tema kita yang tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak AI itu apa dan broadband itu apa, supaya sahabat frekuensi dan masyarakat lebih memahami lebih baik. Yang pertama terkait dengan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, ini adalah salah satu bidang dari ilmu komputer yang dimaksudkan untuk membuat sistem komputer dapat meniru kecerdasan manusia atau kemampuan intelektualitas dari manusia. Baik. Nah, sebetulnya teknologi ini sudah lama ada ya, yaitu sejak tahun 1950-an. Tapi untuk pendefinisiannya itu dimulai sekitar tahun 1978. Waktu itu para pakar mendefinisikan artificial intelligence sebagai sistem yang dapat berpikirnya seperti manusia gitu ya, atau thinking humanly. Tapi kemudian seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan teknologi, definisi tersebut kemudian diperbaharui. Nah, pada tahun 1990, para pakar berpikiran bahwa artificial intelligence ini tidak hanya mampu untuk berpikir seperti manusia, tapi juga bertindak ataupun bekerja sebagai manusia. Maka disebutlah itu sebagai sistem yang acting humanly. Tapi kemudian definisi tersebut juga direvisi lagi pada tahun 1992 dengan alasan bahwa ternyata sistem AI itu berbeda dengan manusia, di mana manusia itu bersifat tidak rasional karena memiliki emosi, memiliki perasaan. Sedangkan sistem komputer itu tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan, sehingga definisinya dirubah jadi sistem yang thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional. Kemudian definisi ini juga dirubah lagi pada tahun 1998 karena AI itu tidak hanya bisa berpikir tapi juga bisa bekerja atau berbuat seperti apa yang manusia lakukan, dapat melihat, dapat mendengar, dapat mengambil keputusan. Maka definisi tersebut dirubah lagi, yaitu sistem yang dapat bertindak secara rasional. Nah, itu definisi yang berlaku umum sampai sekarang. Tapi kalau secara regulasi, nah kemudian Kominfo juga mendefinisikan yang lebih spesifik lagi, karena artificial intelligence itu adalah bentuk pemrograman. Maka melalui peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2021, artificial intelligence itu didefinisikan sebagai bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan atau pengolahan data secara cermat. Nah, ini teknologi sebetulnya banyak cabangnya. Teknologi AI itu ada teknik untuk searching, yaitu satu teknik untuk melakukan ataupun menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Contohnya misalnya pada aplikasi
Google Map Mm-mm. atau aplikasi Waze. Kita misalnya akan mencari jalan yang mungkin terdekat atau dari sisi jarak terpendek ya jumlah jaraknya atau mungkin tercepat. Maka itu dilakukan dengan teknik searching pada sistem artificial intelligence. Yang kedua ada teknik reasoning, yaitu untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya misalnya sistem AI tersebut digunakan untuk mengidentifikasi penyakit tanaman, misalnya contohnya jagung. Nah, dia bisa melakukan atau menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang dia kumpulkan sebelumnya. Contohnya misalnya data mengenai jagung itu seperti apa, terus juga penyakitnya itu seperti apa. Nah, saat kita menggunakan aplikasi diagnosis hama atau penyakit tanaman jagung, kita tinggal memasukkan ciri-ciri dari tanaman jagung yang kita lihat. Yang kita lihat misalnya dia ternyata tidak normal pertumbuhannya. Misalnya daunnya menguning, batangnya juga berlubang, juga menguning dan juga terhambat pertumbuhannya. Maka jika informasi itu dimasukkan, maka AI atau artificial intelligence itu dapat mendeteksi, wah ini kemungkinan besar adalah penyakit gulai misalnya. Nah, dari situ kita sebagai pengguna aplikasi maka akan menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk misalnya mengganti tanaman jagung tersebut atau mungkin juga menggunakan pestisida untuk membunuh atau menghilangkan hamanya. Kemudian ada teknik planning. Ini adalah teknik mendekomposisi masalah yang kompleks ke dalam operasi yang lebih sederhana. Contohnya misalnya ada penggunaan lift. Ini sistem AI menerima tugas yang kompleks untuk menaikkan sejumlah orang ke lantai 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, sudah tentu si sistem itu harus merencanakan siapa dulu yang harus naik ke lantai 1, lantai 3 dan selanjutnya. Nah, ini juga prosesnya akan lebih kompleks sih jika liftnya itu tandem atau lebih dari 1, ada 2, ada 3. Nah, itu dipecah-pecah gitu ke dalam operasi yang lebih sederhana tadi. Jadi memindahkan si A dulu, kemudian si B dulu, kemudian si C dan selanjutnya. Itu teknik yang dikategorikan sebagai teknik planning. Ada juga teknik learning. Nah, ini yang lagi hot. Jadi kita tahu sekarang ada yang disebut teknik machine learning. Ini adalah teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya saat kita menggunakan fitur unlock dengan pengenalan wajah atau face recognition, awalnya kan si smartphone yang kita gunakan itu meminta kita untuk memperlihatkan wajah kita agar sistem artificial intelligence mengenali wajah kita, di mana alis kita, di mana mata kita, di mana hidung kita, di mana bibir kita, di mana pipi kita. Nah, itu data dikumpulkan sehingga nanti saat kita membuka HP kita, dia akan mengidentifikasi apakah kita yang mengakses atau mungkin wajah orang lain gitu. Nah, kalau memang itu wajah kita, maka dia akan memberikan akses kepada smartphone kita. Nah, aplikasi seperti ini sekarang sangat populer. Misalnya untuk membuat video yang kedalamannya itu sangat baik, sehingga misalnya bisa digunakan memanipulasi gambar ya, gambar seseorang ya. Misalnya digunakan, diaplikasikan dengan sistem learning yang lain, sistem learning bahasanya ataupun aplikasi lain, sehingga seolah-olah dia itu bisa berbicara pakai bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Spanyol dan lain-lain. Padahal kenyataannya dia itu tidak bisa menggunakan bahasa itu. Tapi dengan kemampuan atau teknik learning dalam artificial intelligence menjadikan seseorang terlihat seperti dapat berbicara dengan bahasa asing itu. Nah, ini tekniknya disebut deep learning karena menggunakan teknik yang meniru jaringan saraf manusia. Jadi datanya sangat banyak ya.
dilewatkan pada sistem jaringan seperti itu, sehingga kedalaman informasinya itu sangat sangat dalam, makanya disebut deep learning, yaitu artificial intelligence. Nah, bagaimana dengan broadband? Tadi ditanyakan hubungan artificial intelligence dengan broadband. Broadband itu secara harfiah artinya pita lebar. Secara teknik pita lebar ini adalah suatu jaringan atau sistem yang memberikan kemungkinan traffic internet itu mempunyai kecepatan yang tinggi. Makanya broadband disebut juga internet cepat. Nah, ya, internet cepat ataupun jaringannya itu adalah suatu bagian dari infrastruktur digital. Nah, infrastruktur digital itu adalah fondasi buat teknologi-teknologi baru seperti artificial intelligence, blockchain, cloud computing, dan lain-lain agar dapat bekerja secara optimal. Dengan demikian, keberadaan jaringan broadband yang berkualitas baik itu sangat diperlukan untuk AI dapat beroperasi dengan baik. Nah, sebagai contoh lah ya, misalnya kemampuan broadband saat ini dari sisi kecepatan masih rendah gitu. Sedangkan untuk mengoperasikan AI pada aplikasi virtual reality, pada aplikasi augmented reality itu memerlukan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Akibatnya kalau kita saat ini mengoperasikan virtual reality, augmented reality, dapat lihat hasilnya sampai saat ini kan belum begitu bagus. Tapi kalau ada jaringan broadband yang kecepatannya jauh lebih tinggi, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, sekarang ada teknologi broadband yang lebih baru, misalnya 5G. Nah, itu kan menawarkan kecepatan yang tinggi, latensi yang lebih rendah. Ini akan sangat mendukung beroperasinya teknologi-teknologi digital seperti AI itu untuk bekerja lebih optimal, lebih baik. Berarti untuk broadband sendiri untuk mendukung lebih lancarnya untuk dalam penggunaan AI ya Bapak ya. Nah, betul. Dan Tapi sebaliknya aplikasi AI juga sebetulnya bisa membantu jaringan broadband itu beroperasi dengan lebih optimal juga, karena AI itu mempunyai kemampuan untuk mengolah atau memproses data yang jumlahnya dalam besar, sangat besar, sehingga nanti ditemukan pola. Nah, kalau dalam jaringan broadband itu yang ditemukan oleh AI adalah pola traffic. Dari pola traffic tersebut nanti bisa direkayasa gitu, mana yang harus diprioritaskan untuk mendapat kecepatan yang lebih tinggi gitu. Demikian. Baik Bapak, jika memang AI sudah menemani menemani dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak ya, seberapa besar kesiapan Indonesia untuk dalam memanfaatkan AI atau broadband tersebut Pak? Nah, kalau bicara tentang kesiapan, ada beberapa organisasi yang melakukan penilaiannya. Salah satunya itu Oxford itu melakukan penilaian kesiapan AI. Dan kebetulan Indonesia itu saat ini ditempatkan sebagai negara yang dari sisi kesiapan itu masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini kenapa terjadi? Satu, kalau dari sisi SDM kita bisa dibilang punya potensi yang luar biasa ya. Betul. Banyak SDM kita yang cepat belajar, yang saya yakin bisa menguasai teknologi AI ini. Nah, jadi itu dari sisi talent ya, dari AI talent atau digital talent. Tapi itu tidak cukup. Nah, kita juga perlu tadi itu jaringan ataupun konektivitas. Konektivitas tadi salah satunya adalah broadband. Kita saat ini untuk konektivitas broadband itu belum merata. Terus juga kecepatannya tadi kan masih rendah. Nah, itu yang menjadi penilaian lembaga tersebut yang menempatkan kita mempunyai nilai yang agak rendah dibandingkan negara lain. Yang kedua, selain jaringan broadband ada juga data center.
kita tahu bahwa eh, agar AI beroperasi dengan baik itu harus disupport dengan data yang banyak, data yang berkualitas, ya, data yang akurat, gitu ya, sehingga dihasilkan eh, hasil analisis dari AI itu yang akurat juga. Nah, terkait dengan data center Indonesia ini saat ini bisa dibilang jumlahnya masih kurang. Ya kita sudah jelas tadi disampaikan dari sisi skornya itu di bawah Singapura, jadi sangat jauh. Singapura disupport dengan data center yang besar kapasitasnya, ya. Demikian juga dengan Malaysia dan Thailand. Nah, kita barangkali dari sisi itu, dari sisi konektivitas, eh, menyebabkan penilaian terhadap persiapan kita masih rendah dibandingkan beberapa negara, gitu ya. Baik, baik Bapak. Karena tadi untuk jaringan broadband sendiri, untuk bagaimana kondisi dan penetrasi jaringan broadband untuk sekarang Pak di Nah, Indonesia? ya. Kita melihat data, ya, terkait dengan pemerataan broadband. Kita punya target berdasarkan Renstakominfo tahun 2020 sampai 2024, agar akses internet itu mencapai 60% dari kecamatan di seluruh Indonesia. Dan itu tercapai sih, ya. Bahkan melebihi targetnya 60 yang dicapai 68%. Tapi itu kan masih belum 100%. Artinya masih ada masyarakat yang belum terjangkau oleh internet, gitu. Nah, sementara sekarang itu ada isu-isu strategis. Misalnya yang pertama RPJPN 2025 sampai 2045, dan juga visi Indonesia Digital 2045, juga visi misi presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Asta Cita mengharapkan akses broadband itu merata. Eh, Artinya bahwa 100% dari kecamatan itu memang harus dilewati oleh jaringan internet, gitu. Bahkan kalau di Asta Cita bukan kecamatan tapi sampai desa, gitu. Nah, ini tugas kita. Yang kedua, dari sisi eh, tadi kualitas banyak, dan salah satu indikatornya adalah kecepatan kecepatan internet kita. Kalau mobile broadband eh, masih yang udah mendekati 30 Mbps. Terus kalau fixed broadband itu sekitar 26 Mbps. Ya, kedua-duanya masih di bawah 30 Mbps, ya. Nah, untuk kebutuhan transformasi digital, kecepatan download dari internet, kecepatan download dari broadband itu harusnya sih 100 Mbps. Itu PR kita. Jadi kita masih tertinggal dalam hal ini. Yang ketiga adalah affordabilitas. Mungkin saja jaringan broadband sudah terbangun di daerah tertentu, tapi ternyata tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena mungkin harganya terlalu tinggi buat dia. Nah, ada data nih. Kalau untuk mobile broadband itu biaya langganannya itu adalah sekitar 1,1% dari pendapatan nasional per kapita. Ini cukup murah, ya. Nah, Indonesia bisa disebut sebagai negara yang paling murah untuk layanan mobile broadband. Tapi kalau kita melihat layanan akses untuk fixed broadband, ini biayanya masih sekitar 6% dari pendapatan nasional per kapita. Sedangkan International Telecommunication Union merekomendasikan untuk negara berkembang itu 2%. Jadi biaya langganan broadband harusnya 2% dari pendapatan nasional per kapita. Artinya untuk langganan fixed broadband biayanya itu 3 kali lipat lebih mahal daripada yang direkomendasikan oleh Badan Telekomunikasi Internasional tersebut. Nah, itulah keadaan untuk jaringan broadband di kita, dan itu harus kita selesaikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, visi digital Indonesia 2045, dan juga Asta Cita itu. Betul, baik Bapak. Kemudian mengikuti dari visi Indonesia Emas 2045 Bapak,
kan ada peningkatan teknologi broadband ya Pak. Sebenarnya apa Pak dampak-dampak terhadap sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, kemudian untuk ekonomi digital sendiri, dampaknya seperti apa? Ya, kalau full connectivity lebih baik, artinya terbangun ya, jaringan broadband yang lebih merata, Merata. lebih cepat, lebih murah, artinya eh, jaringan broadband kita lebih inklusif. Artinya semakin banyak warga negara Indonesia yang dapat menikmati layanan akses broadband, di mana layanan akses broadband itu diperlukan untuk mengakses layanan pendidikan saat ini kan. Betul. Pendidikan juga sekarang tersambung dengan internet, Internet online semua ya Pak ya, online semua. hampir semua. Terus kesehatan, Betul. sekarang ada pelayanan kesehatan jarak jauh gitu ya. Betul. Bahkan di negara lain itu diagnosa ataupun pembedahan Baik. bisa dilakukan dari jarak jauh gitu ya. Baik. Nah, terus juga untuk tadi kesehatan, pendidikan, dan Dan ekonomi. digital Bapak. Nah, dengan makin banyaknya masyarakat yang dapat akses ke eh, broadband, maka dia akan lebih banyak kesempatan untuk mengambil peluang-peluang dalam ekonomi digital. Misalnya dia bisa memanfaatkan aplikasi e-commerce misalnya untuk berbisnis gitu. Artinya jaringan broadband yang terbangun dengan meaningful connectivity yang lebih baik itu memberikan tingkat inklusivitas yang tinggi dalam penggunaannya. Baik. Baik Bapak, jika memang teknologi broadband dan AI sendiri memang sudah sangat beriringan ya Pak dengan kehidupan sehari-hari kita ya Pak ya. Dan apa saja Pak terkait keamanan dan privasi yang muncul dengan penggunaan AI dalam pengelola jaringan broadband Pak? Karena kan sebenarnya tadi Bapak sampaikan sendiri, itu terkadang ada yang sekarang muka bisa diganti-ganti seperti mirip, suara bisa diganti seperti mirip, dan beberapa keamanan dan privasi, bagaimana Pak tantangannya dalam pengelolaan hal tersebut? Ya. Ya, ini tantangan besar bagi kita semua karena tadi disampaikan AI itu sangat tergantung pada data. Betul. Nah, dan datanya itu bisa bermacam-macam, termasuk juga dia bisa menggunakan data pribadi gitu ya. Nah, terlebih data pribadi yang tidak diizinkan untuk digunakan oleh AI oleh pemiliknya. Gitu. Ini masalah besar. Gitu. Nah, untuk menanggulangi masalah seperti itu memang perlu regulasi, khususnya regulasi terkait etika AI. Betul. Dan ini sebetulnya sudah diantisipasi juga oleh organ PBB yang disebut UNESCO. Nah, UNESCO eh, sudah menerbitkan rekomendasi etika AI, termasuk juga rekomendasi agar AI ataupun program AI yang dibuat itu memperhatikan perlindungan data pribadi gitu. Artinya kita nanti harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena ini kan sudah disetujui oleh negara-negara anggota PBB kan. Artinya tinggal kita terapkan. Memang saat ini sudah ada tuh surat edaran Menteri Kominfo tentang etika AI yang termasuk di dalamnya pengaturan data pribadi ya. Nah, hanya saja implementasinya karena eh, regulasi dikeluarkan, surat edaran dikeluarkan itu kan harus eh, apa namanya itu dilakukan compliance-nya, dilihat ataupun dilakukan assessment terhadap compliance-nya atau kepatuhannya gitu. Apakah program-program AI yang dibuat tersebut eh, memperhatikan etika-etika yang sudah dituangkan dalam SE tersebut atau tidak. Sebetulnya ada skema ya kalau di negara lain itu misalnya melalui pengujian program AI, terus juga sertifikasinya. Nah, di kita mungkin saat ini masih terkendala untuk mewujudkan
lembaga yang dapat melakukan pengujian ataupun sertifikasi program AI. Nah, untuk saat ini sistemnya masih eh, self assessment. Jadi para penggemar ataupun perusahaan yang mengembangkan AI itu melakukan penilaian mandiri, melakukan pelaporan ke Kementerian Kominfo. Nah, Kementerian Kominfo melakukan pengawasan secara sampling. Nah, dari situ eh, akan dilakukan istilahnya itu untuk yang tersampling tadi apa namanya kesesuaian atau kepatuhannya terhadap regulasi gitu. Nah, dan itu pun sebetulnya kita bisa melibatkan masyarakat juga. Kalau masyarakat misalnya menemukan ada program AI yang tidak sesuai dengan ketentuan etika, bisa melapor. Nah, dari situ di luar mekanisme sampling ya, itu Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen Aptika bisa melakukan evaluasi ya, terhadap eh, program artificial intelligence tersebut. Jadi itu kalau ditanya kaitannya dengan privasi data, memang ini jadi concern semua. Tapi ini sudah ada pedoman bagaimana untuk mengatasinya. Nah, hanya mungkin dalam sisi penegakan aturannya itu mungkin perlu ditingkatkan. Iya, baik, baik, betul Bapak. Mungkin kemudian Bapak, bagaimana peran kolaborasi antara AI dan teknologi broadband dalam membentuk ekosistem digital yang lebih baik, Pak? Kolaborasi, kalau kolaborasi mungkin yang melakukan adalah aktornya, orangnya ya. Ya memang dalam penerapan AI saat ini kita memerlukan kolaborasi, terutama kalau terjadi pelanggaran oleh program AI ya. Kita tahu mungkin program AI itu bisa menghasilkan eh, analisis yang salah, analisis yang menyesatkan, dan itu memerlukan koreksi. Nah, koreksi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh kita sendiri gitu. Nah, kita butuh kerjasama dengan yang lainnya. Jadi manusia secara kolektif nanti itu yang harus menilai AI itu seberapa jauh comply dengan regulasi. Gitu. Kalau AI terus apa namanya dinilai oleh AI sendiri itu apa istilahnya tuh eh, kemungkinan masalah yang muncul tetap akan ada, tidak hilang. Tapi kalau manusia berkolaborasi mengkoreksi apa yang dihasilkan oleh AI, maka hasilnya akan sangat baik gitu. Baik, Jadi kolaborasi sangat penting. Iya. Baik Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak nih, apa manfaat langsung yang dapat diterima oleh masyarakat dengan adanya kehadiran AI dan penggunaan teknologi broadband tersebut, Pak? AI seperti teknologi digital lainnya itu merupakan uh, bantu, tapi cocok disebut agen ya, karena dia seperti manusia jadi agen. Itu yang bisa membantu manusia. Jadi banyak pekerjaan kita yang bisa terbantu dengan AI. Tadi kan mempunyai kemampuan untuk mengolah data yang jumlahnya banyak, yang berubah secara cepat ya, itu untuk dianalisis sehingga menghasilkan analisis prediktif, menghasilkan apa optimasi bahkan otomasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut manusia banyak terbantu. Contohnya saja misalnya kita dalam pemanfaatan AI generatif, mungkin Mbak kenal dengan ChatGPT, betul Gemini yang punya Iya, Google, betul. atau Copilot punya Microsoft. Iya. Itu kan salah satu teknik machine learning ataupun apa namanya itu teknik bahasa ya, pengembangan bahasa dalam AI itu yang sangat populer saat ini. Nah, itu sangat membantu. Membantu sekali itu Pak. Itu salah satu contoh dari teknik machine learning. Tadi saya sampaikan juga ada teknik searching, terus juga teknik apa namanya tuh reasoning gitu ya, terus planning. Itu semuanya diterapkan dari untuk berbagai sektor. Untuk industri misalnya, teknik-teknik tersebut memungkinkan
otomasi ya. Artinya proses bisnis yang ada di industri itu akan menjadi eh, terotomatisasi sehingga akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan rutin ya. Jadi itu sangat membantu kita. Demikian juga dalam sektor kesehatan, AI dapat membantu dokter juga untuk lebih akurat melakukan diagnosis ya. Itu dikarenakan tadi kemampuan AI dalam mengolah data, juga kemampuan untuk melakukan analisis ya. Analisisnya macam-macam, tapi salah satunya adalah analisis prediktif, terus juga optimasi dan lain-lain gitu. Intinya ke depan manusia akan sangat diuntungkan dengan adanya artificial intelligence ini. Meskipun ada kekhawatiran, katanya AI Bisa dapat mengambil alih ya Pak. mengambil alih ataupun menghilangkan banyak pekerjaan. Betul Pak, sekarang memang lagi ramai seperti itu di internet. Tapi ingat bahwa AI juga menciptakan pekerjaan baru. Baik. Termasuk tadi itu AI juga harus dikontrol oleh manusia secara kolaboratif. Itu nanti menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Betul. Khususnya pekerjaan yang memerlukan kreativitas, pekerjaan yang memerlukan emosi ya, dan lain-lain gitu. Itu tidak akan hilang. Jadi istilahnya tuh nanti manusia akan terbantu oleh AI tersebut. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan hilangnya pekerjaan akibat AI ini. Karena pengalaman yang lalu munculnya teknologi baru, munculnya revolusi industri yang baru itu memang menyebabkan disrupsi. Tapi disrupsi itu kemudian memunculkan pekerjaan baru gitu. Ya seperti itulah saat industri 4.0 seperti ini kita juga akan mengalami disrupsi dengan kehadiran teknologi-teknologi digital yang baru termasuk AI. Tapi jangan khawatir karena ada juga menambahkan yang lebih besar. Yang penting bagi kita sekarang adalah harus beradaptasi. Karena AI tidak bisa dihindarkan. Ya, teknologi dibendung. Artinya kita mau tidak mau harus tetap mengikuti ya Pak mengikuti, tetap berada bersama mereka. Ya. Kita harus menyesuaikan diri. Kita harus kuasai mereka. Gitu. Demikian barangkali Mbak. Ya betul Bapak, terima kasih. Bapak berarti memang tidak perlu khawatir ya Pak ya? Tidak perlu khawatir akan berkembangnya AI bisa mengurangi pekerjaan dari manusia sendiri seperti itu ya Pak ya. Satu lagi yang broadband tadi ya belum saya jawab. Nah kalau broadband tadi kan fondasi. Betul. Fondasi agar teknologi-teknologi digital tadi bisa bekerja dengan optimal dalam pilar transformasi digital, yaitu masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintahan digital gitu. Nah, supaya dapat bekerja optimal itu sudah tentu fondasinya harus disiapkan dengan baik. Betul. Fondasi juga disertai dengan ekosistem regulasinya, terus juga talenta digitalnya yaitu harus juga disiapkan. Jadi broadband manfaatnya yaitu untuk memberikan akses kepada kita seluruh masyarakat Indonesia ya agar mendapat layanan dari apa namanya itu bisnis proses yang diperbaiki oleh teknologi-teknologi digital tersebut. Betul. Untuk yang terakhir Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat frekuensi dan masyarakat yang sedang menonton mengenai kekhawatiran tentang AI sendiri Pak. Pesan saya AI itu suatu keniscayaan. Ini teknologi yang tidak bisa dibendung. Mau tidak mau kita harus berada bersama mereka, bersama teknologi baru tersebut. Artinya kita harus beradaptasi. Kuasailah teknologi AI tersebut. Juga untuk insan frekuensi, karena ini sangat terkait dengan penataan frekuensi untuk 5G yang merupakan salah satu teknologi broadband, maka berupayalah untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan jaringan broadband kita. Betul. Sehingga memungkinkan teknologi-teknologi digital baru tersebut dapat beroperasi dengan optimal. Demikian barangkali. Baik sahabat frekuensi, seperti itulah podcast kali ini ya Pak. Yang terpenting adalah
adaptasi. Dan adaptasi. tidak perlu khawatir seperti itu ya Pak ya. Yes. Sebelum ditutup Pak, saya mau pantun terlebih dahulu. Siap. Nanti boleh dijawab cakep seperti itu ya Pak ya. Ke pasar beli ikan bawal, Cakep, jangan lupa bawa uang pas. cakep. Teknologi broadband makin handal, AI didukung, dunia jadi lebih luas. Mantap. Demikianlah episode podcast kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Jangan lupa terus simak sosial media Balmon Jogja di @balmonjogja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balmon Jogja, Sigap. sigap.